Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil studi kasus dari kelompok genap. Yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri, Anastasia Rizkia, yang kedua ada Siti Nadia Natasha, yang kedua, yang ketiga ada Rizal Mada Azumar, yang keempat Nurfarahim Syakila, dan yang kelima ada Nadira Syafiqah. Selanjutnya yaitu define. Studi kasus ini bertujuan untuk meningkatkan manajemen mutu dalam proyek pengembangan produk baru di perusahaan W. Studi kasus ini mencakup analisis situasi saat ini dalam manajemen mutu proyek pengembangan produk baru, identifikasi masalah yang ada, analisis penyebab masalah, perancangan skema perbaikan, dan implementasi skema perbaikan. Melalui pemantauan proses implementasi, penelitian ini mengevaluasi hasil implementasi skema perbaikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan manajemen mutu dalam proyek pengembangan produk baru. Penelitian ini menggunakan metode analisis seperti diagram sebab akibat, analisis klaster, dan proses hierarki analitis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen mutu dalam proyek pengembangan produk baru. Studi kasus ini dapat memberikan wawasan dan rekomendasi bagi perusahaan lain yang ingin meningkatkan manajemen mutu dalam proyek pengembangan pada produk baru mereka. Selanjutnya di bagian measure, kegiatan manajemen mutu proyek pengembangan produk baru perusahaan W harus sesuai dengan kebijakan mutu perusahaan, yaitu teknologi unggul, produk berkualitas tinggi, layanan yang kredibel dan tulus. Perusahaan W mengembangkan tujuan umum kualitas dari 4 aspek. Tingkat cacat produk yang terdaftar melalui desain utama adalah 0. Skor total sistem untuk pemeriksaan harus lebih dari 90. Tingkat kegagalan produk situs kurang dari 10%, pelanggan kepuasan lebih besar dari atau sama dengan 93%. Manajemen mutu proyek pengembangan produk baru perusahaan W menggunakan standar sebagai berikut. Di saat yang sama membuat penyesuaian dalam hal sistem manajemen mutu. Yang pertama, perusahaan W mengenali proses yang terlibat dan membentuk file khusus. Yang kedua, sistem manajemen mutu perusahaan W berusaha untuk mencapai perbaikan terus-menerus. Yang ketiga, para manajer bertanggung jawab atas pembentukan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu organisasi, sedangkan departemen bertanggung jawab atas implementasi dan menjaga perbaikan berkelanjutan. Yang keempat, perusahaan W dapat menyediakan, memanfaatkan, dan secara efektif mengelola sumber daya yang dibutuhkan untuk kegiatan kualitas selama proses pengembangan produk baru. Yang kelima, memantau kepuasan pelanggan dengan menggunakan audit mutu internal. Selanjutnya ada analis. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pelanggan. Proyek pengembangan produk harus dimulai dengan identifikasi kebutuhan pelanggan. Dalam proses ini, perusahaan dapat melakukan survei atau wawancara dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan mereka. Yang kedua, evaluasi risiko, yaitu tidak ada proyek yang terbebas dari risiko. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan evaluasi risiko dan menentukan strategi untuk mengatasi risiko tersebut sebelum proyek dimulai. Dan yang terakhir, perencanaan. Perusahaan harus membuat rencana yang jelas dan terperinci untuk proyek pengembangan produk. Rencana ini harus mencakup langkah-langkah spesifik yang akan diambil untuk menyelesaikan produk. Selanjutnya ada improve. Yang pertama, mengidentifikasi masalah atau area yang perlu ditingkatkan dalam manajemen mutu proyek pengembangan produk baru dengan melakukan tinjauan literatur, mengumpulkan data, dan melakukan analisis terhadap proses pengembangan produk yang telah dilakukan. Yang kedua, menetapkan tujuan penelitian, misalnya meningkatkan efisiensi proses pengembangan produk, mengurangi cacat produk, atau meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga, melakukan tinjauan terhadap praktik terbaik dalam manajemen mutu proyek pengembangan produk baru. Pelajari bagaimana perusahaan lain atau industri sejenis mengelola mutu dalam pengembangan produk baru mereka.
Yang keempat, mengumpulkan data dan informasi terkait dengan proses pengembangan produk, identifikasi metrik kinerja yang relevan, seperti tingkat keberhasilan pengembangan produk, waktu siklus pengembangan, tingkat kepuasan pelanggan, atau jumlah cacat produk. Yang kelima, melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan. Gunakan metode analisis yang sesuai seperti analisis statistik atau analisis root cause untuk mengidentifikasi penyebab masalah dan menemukan peluang peningkatan. Selanjutnya, implementasikan rekomendasi perbaikan. Setelah mengembangkan rekomendasi, terapkan perubahan yang diperlukan dalam proses pengembangan produk terbaru. Dan yang terakhir, evaluasi hasil dan terus memperbaiki. Lakukan evaluasi terhadap perubahan yang telah dilakukan dan evaluasi kinerja mutu secara berkala. Identifikasi apakah rekomendasi yang telah diimplementasikan berhasil meningkatkan manajemen mutu proyek pengembangan produk baru. Untuk selanjutnya bagian kontrol. Pengendalian atau kontrol dalam meningkatkan manajemen kualitas proyek pengembangan produk baru quick company sangat penting untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Dengan menerapkan pengendalian yang efektif, quick company dapat mengidentifikasi masalah kualitas secara dini, mengambil tindakan perbaikan yang tepat waktu, dan mencapai kualitas yang diinginkan dalam proyek pengembangan produk baru. Perusahaan W mengadopsi pendekatan yang terstruktur untuk meningkatkan kualitas produk mereka. Mereka mengidentifikasi titik-titik pengendalian kualitas penting dalam seluruh siklus pengembangan produk. Selain itu, perusahaan W melakukan pemantauan kualitas secara rutin dan menerapkan tindakan perbaikan yang relevan. Pengendalian atau kontrol dalam meningkatkan manajemen kualitas proyek pengembangan baru company juga melibatkan implementasi berbagai langkah dan tindakan untuk memastikan bahwa proyek tersebut memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Beberapa langkah tentang kontrol yang dapat diterapkan yaitu perencanaan kualitas, manajemen risiko, tinjauan desain, manajemen kualitas, pemasok, pengujian dan validasi, pengendalian perubahan, pelibatan tim proyek, pelaporan dan pemantauan. Dengan menerapkan pendekatan ini, company dapat secara sistematis meningkatkan manajemen kualitas dalam proyek pengembangan produk baru mereka. Ini membantu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi masalah kualitas dengan pendekatan yang struktur, serta memastikan bahwa perbaikan yang dicapai dipertahankan dalam jangka panjang. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.